Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad ya, selaku pemateri pertama dari kelompok kami akan memaparkan materi terkait dengan perdagangan bebas dan tantangan ekonomi nasional. Konsep ekonomi pasar bebas, dampaknya terhadap produk dalam negeri, dan kasus produk Tiongkok versus produk lokal, dan strategi Indonesia menghadapi tantangan perdagangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ekonomi pasar. Nah, ekonomi pasar adalah sistem di mana aktivitas ekonomi ditentukan oleh pelaku pasar, yaitu produsen dan konsumen, melalui proses alami yang disebut mekanisme pasar. Nah, sistem ini peran pemerintah sangat minim dan biasanya hanya bertindak sebagai pengawas agar tidak terjadi kecurangan, bukan sebagai pengendali pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri ekonomi pasar bebas. Yang pertama itu kebebasan individu dalam berproduksi dan mengkonsumsi. Artinya, setiap individu atau perusahaan bebas memilih jenis usaha yang ingin dijalankan, bebas menentukan apa yang diproduksi, berapa banyak, dan bagaimana cara memproduksinya. Konsumen juga bebas memilih barang atau jasa yang ingin mereka beli sesuai dengan kebutuhan selera dan daya beli. Contoh, seorang pengusaha bebas membuka usaha kopi, roti, atau fashion tanpa perlu izin khusus dari pemerintah selama tidak melanggar hukum. Yang kedua itu persaingan bebas antara pelaku usaha. Nah, artinya semua pelaku usaha memiliki kesempatan sama untuk masuk ke pasar dan bersaing. Tidak ada monopoli, proteksi khusus, atau hambatan buatan seperti izin rumit atau subsidi tidak adil. Bersaing ini mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk dan efisiensi. Baik, contoh, banyaknya merek smartphone yang bersaing di pasaran dengan inovasi dan harga berbeda. Yang ketiga itu harga ditentukan oleh pasar. Artinya, harga yang barang dan jasa bukan ditentukan pemerintah, melainkan hasil interaksi antara penawaran atau supply dan permintaan atau demand. Jika permintaan tinggi dan pasokan sedikit, harga naik. Jika pasokan berlimpah dan permintaan rendah, harga turun. Produsen dan konsumen menyesuaikan diri terhadap perubahan harga ini. Contoh, harga cabai atau beras naik turun tergantung musim dan jumlah permintaan masyarakat. Yang keempat itu peran pemerintah terbatas sebagai pengawas dan penegak hukum. Artinya, pemerintah tidak ikut campur langsung dalam kegiatan ekonomi seperti menetapkan harga atau kuota produksi. Tugas pemerintah yang hanya sebagai pengatur hukum agar tidak ada kecurangan seperti monopoli atau kartel, pelindung hak konsumen dan produsen, menjaga stabilitas ekonomi, misalnya mengawasi lembaga keuangan. Contoh, pemerintah mengatur agar e-commerce tidak curang atau produsen tidak menjual produk berbahaya. Nah, dalam konteks perdagangan bebas internasional, ketika sistem pasar bebas diterapkan dalam perdagangan antar negara, muncul konsep perdagangan bebas internasional. Tidak ada tarif pajak impor tinggi, artinya negara tidak menetapkan kuota atau batas jumlah barang asing yang boleh masuk. Tidak ada peraturan teknis berlebihan yang mempersulit masuknya produk luar. Nah, semakin banyak produk impor, bebas bersaing dengan produk lokal. Contoh, Indonesia tidak membatasi jumlah baju atau mainan dari luar negeri yang masuk melalui marketplace seperti Shopee atau TikTok Shop. Nah, sistem pasar bebas menjamin kebebasan produsen dan konsumen dalam berinteraksi tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Dalam skala global, perdagangan bebas mendorong masuknya barang asing tanpa tarif tinggi atau hambatan administratif, sehingga tercipta pasar global yang kompetitif. Namun, hal ini menantang produk lokal untuk kita bersaing dari segi harga dan kualitas. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang dampak positif perdagangan bebas terhadap produk dalam negara, yaitu 1. Konsumen memiliki lebih banyak pilihan produk. Perdagangan bebas memungkinkan berbagai produk dari luar negeri masuk dengan mudah ke pasar domestik. Konsumen dalam negeri bisa memiliki barang berdasarkan harga, kualitas, fitur, dan merek yang lebih bervariasi. Seperti contohnya, konsumen bisa memiliki antara produk elektronik lokal dan produk dari Jepang, Korea, atau Tiongkok sesuai kebutuhan dan daya beli. Kedua, meningkatkan efisiensi dan kualitas produk lokal karena persaingan produk asing yang murah dan berkualitas
memaksa produsen lokal untuk berbenah. Mereka terdorong meningkatkan kualitas, menekan biaya produk, memperbaiki pelayanan, dan menciptakan nilai tambah. Persaingan ini menciptakan iklim usaha dan lebih kompetitif. Contohnya, produk seperti lokal harus memperbaiki desain dan mutu jika ingin bersaing dengan suatu impor dan Vietnam atau Tiongkok. Mendorong inovasi dan investasi asing. Tekanan globalisasi membuat produsen lokal lebih kreatif dan berinovasi dalam teknologi, produk, dan pemasaran. Berdasarkan bebas juga menarik inovasi asing untuk membangun pabrik atau bisnis di dalam negeri, menciptakan peluang kerja dan transfer teknologi. Contohnya, perusahaan otomotif Jepang membangun pabrik di Indonesia, memproduksi mobil lokal di berkualitas ekspor. Ketiga, mendorong inovasi dan efisiensi asing. Tekanan globalisasi membuat perusahaan lokal lebih efektif dan berinovasi dalam teknologi, produk, dan pemasaran. Perdagangan bebas juga menarik inovasi asing untuk membangun pabrik atau bisnis di dalam negeri, menciptakan peluang kerja dan transfer teknologi. Seperti contohnya, perusahaan inovasi Jepang membangun pabrik di Indonesia, memproduksi mobil lokal berkualitas ekspor. Dampak negatif berdasarkan bebas terhadap produk dalam negeri. 1. Produk lokal kalah bersaing dari segi harga dan kualitas. Produk luar negeri, terutama dalam negeri, biaya produknya rendah, seperti Tiongkok, dijual lebih murah dengan kualitas memadai. Hal ini membuat produk lokal sulit bersaing, terutama jika bahan baku mahal dan skala produk kecil. Seperti contohnya, produk mainan anak lokal dalam kalah asing dengan produk buatan Tiongkok yang dijual lebih murah secara massal. Bangkrut. UMKM biasanya tidak memiliki modal besar, teknologi tinggi, atau akses pasar seluas perusahaan besar. Masuknya barang impor yang murah dengan masif bisa mempengaruhi pangsa pasar UMKM, menyebabkan penurunan berdampak atau bahkan kebangkrutan. Seperti contohnya, pengrajin sandal di Cibaduyut mengalami penurunan penjual karena sandal impor dari luar negeri membanjiri pasar lokal. Ketiga, ketergantungan terhadap produk asing. Jika masyarakat lebih suka produk impor, lama-kelamaan itu sektor industri lokal bisa menurun. Akibatnya negara menjadi tergantung pada impor dan kehilangan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Seperti contohnya, ketergantungan pada bahan baku, obat, dan elektronik dari luar negeri bisa berisiko saat krisis global terjadi. Keempat, penurunan lembaga kerja di sektor-sektor terdampak. Jika industri lokal terus-menerus karena kalah saing, maka perusahaan bisa mengurangi produk atau produksi atau tutup, yang berarti pengangguran tenaga, yaitu pengurangan tenaga kerja. Sektor-sektor seperti tekstil, kerajinan, dan pertanian yang dapat kerja bisa saat terdampak. Contohnya, tutup pabrik sektor lokal karena lebih saing dengan produk luar bisa menyebabkan ribuan buruh kehilangan pekerjaan. Saya serahkan ke pemateri ketiga. Baik,
Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, khusus produk Tiongkok vs produk lokal. Pertama, kondisi yang terjadi di pasar Indonesia, produk asal Tiongkok membanjiri pasar Indonesia. Produk Tiongkok dikenal dengan harga yang sangat murah karena biaya produksi yang rendah, tenaga kerja besar, dan skala produksi massal. Banyak produk dikirim ke Indonesia melalui jalur impor resmi maupun tidak resmi seperti melalui e-commerce lintas negara. Produk-produk Tiongkok mencakup berbagai sektor seperti elektronik, komponen, charger, lampu, tekstil dan pakaian, mainan anak-anak, peralatan rumah tangga, aksesoris HP, alat tulis, bahkan kosmetik. Masyarakat cenderung memiliki produk Tiongkok karena harganya jauh lebih murah. Seringkali perbedaannya sangat besar dibanding produk lokal. Dalam beberapa kasus, kualitasnya cukup baik untuk harga yang ditawarkan sehingga dianggap worth it. Dampak pada produk dan industri lokal. Penurunan daya saing produk lokal. Produk dalam negeri cenderung lebih mahal karena biaya bahan baku tinggi, produksi masih manual atau skala kecil, beban pajak atau distribusi lebih besar. Akibatnya, produk lokal kalah bersaing terutama di kalangan konsumen dengan daya beli terbatas. UKM sulit bertahan dan banyak yang tutup. UKM yang memproduksi barang-barang rumah tangga, tekstil atau kerajinan tidak mampu menandingi harga dan kuantitas produk Tiongkok. Mereka menghilang pasar, omset turun, dan pada akhirnya menuntuh usaha. Contoh, banyak penjahit konveksi rumahan dan penjajah batik di Solo, Pakolang, dan Bandung kesulitan menjual produk karena pasar dibanjiri baju dan kain impor murah. Meningkatnya ketergantungan pada barang impor. Konsumen terbiasa membeli barang impor karena murah dan mudah didapat, terutama melalui e-commerce. Ini membuat Indonesia semakin tergantung pada produk luar yang bisa membahayakan ketahanan ekonomi nasional jika suatu saat impor tergantung. Resikonya, jika ada konflik dagang atau krisis global, Indonesia bisa kekurangan pasokan barang penting karena tidak memproduksi sendiri secara cukup. Contoh nyata: 1. Tekstil dan konveksi. Produk tekstil dari Tiongkok seperti kaos, jaket, hingga bahan kain jual sangat murah di pasar tradisi maupun online. Ini menyebabkan industri batik dan konveksi lokal terpukul karena mereka tidak bisa menyai harga produk impor. Bahkan motif batik dicetak secara massal di Tiongkok dan dijual kembali di Indonesia dengan harga lebih rendah. Yang kedua, e-commerce. Platform seperti Shopee, TikTok Shop, atau Lazada banyak menjual barang langsung dari Tiongkok. Barang-barang ini dikirim langsung dari luar negeri dengan ongkos kirim rendah atau bahkan gratis, sehingga lebih menarik bagi konsumen lokal. Akibatnya, produk dalam negeri tersingkir di etalase digital kecuali mereka punya brand kuat atau strategi khusus. Materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi keempat. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan strategi Indonesia menghadapi tantangan perdagangan. 1. Yaitu penguatan UKM. UKM yaitu memberikan pelatihan modal dan teknologi kepada pelaku UMKM, mempermudah akses pasar dan pembiayaan. 2. Perlindungan industri lokal. Perlindungan industri lokal menerapkan safeguard measures atau biaya masuk anti dumping untuk melindungi produk tertentu, mendorong kampanye cinta produk lokal. 3.
peningkatan daya saing, meningkatkan kualitas dan inovasi produk lokal, efisiensi produk agar harga lebih kompetitif. 4. Diplomasi perdagangan, menegosiasi perjanjian perdagangan yang adil, membuka akses pasar produk lokal ke luar negeri. 5. Digitalisasi dan teknologi, mendorong transformasi digital UMKM, mengatur platform e-commerce agar tidak hanya memfasilitasi barang impor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya terkait dengan strategi Indonesia menghadapi tantangan perdagangan, diplomasi perdagangan, yaitu menegosiasikan perjanjian perdagangan yang adil, membuka akses pasar produk lokal ke luar negeri, digitalisasi dan teknologi, yaitu mendorong transformasi digital UMKM, mengatur platform e-commerce agar tidak hanya memfasilitasi barang impor. Saya akan melanjutkan kesimpulan dari materi ini, yaitu perdagangan bebas memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian nasional, terutama dalam persaingan antara produk lokal dan produk asing seperti dari Tiongkok. Meskipun konsumen mendapat lebih banyak pilihan dan harga yang kompetitif, produk dalam negeri kerap kalah saing dari segi harga dan kualitas. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat daya saing industri lokal melalui dukungan terhadap UMKM, perlindungan kebijakan, peningkatan kualitas produk, serta memanfaatkan teknologi dari digitalisasi agar mampu bertahan dan berkembang di tengah arus pasar global yang semakin terbuka. Itulah sekian dari materi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.